Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah jihad pengajian Ahad, hari ini dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih, dengan perasaan yang ikhlas dan ridho, kita datang seperti biasa pada hari Ahad ini untuk menelaah, untuk mengkaji, mengalokasikan waktu bagi kehidupan kita. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kesehatan mental, karena ada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ini tema ini nanti akan saya telusuri dari konsep tentang manusia. Jadi, ketika kita berbicara tentang manusia, dalam kajian-kajian ilmu psikologi, dalam kajian ilmu psikologi itu seperti apa manusia itu? Ada grand teori di dalam ilmu psikologi siapa manusia, dan kadang-kadang ilmu itu sangat berpengaruh kepada kita, dan kita juga kadang-kadang tidak sadar bahwa konsep tentang manusia itu apa yang diungkapkan di dalam kajian-kajian psikologi. Nah, sekaligus kita ingin mendudukan siapa manusia itu dan bagaimana perilaku manusia itu akan sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut kesehatan mental. Nah, kalau kita rasakan, kemudian kita sekarang lihat gitu ya, dan kita telah persoalan-persoalan yang menimpa kepada kita sebagai manusia, pada dasarnya itu adalah sangat menekan kepada apa yang disebut mental. Meskipun itu dilihat dari secara fisik, umpamanya fenomena di masyarakat sekarang yang menjadi permasalahan yang menimpa, yang menekan kepada kita, umpamanya tingginya harga kebutuhan pokok rumah tangga, lingkungan yang tidak aman, adanya geng motor, premanisme di mana-mana, lingkungan yang kotor dan kumuh, sering terjadi kemacetan lalu lintas, dan ini yang menyebabkan membuat manusia terutama di kota Bandung ini menjadi orang-orang itu mudah stres gitu. Kemudian sering dilanda bencana banjir tiap saat, minimnya lapangan kerja, terjadinya perkelahian antar warga, antar pelajar, kurang tersedianya air bersih, maraknya peredaran narkoba, pornografi dan pornoaksi di masyarakat, maraknya perjudian, beredarnya minuman keras yang bebas, merajalelanya korupsi dan lain-lain. Itu menekan terhadap pribadi kita, sehingga tekanan-tekanan itu begitu tingginya. Ini yang menyebabkan kita menjadi stres, manusia menjadi stres. Kalau stres, manusia mudah marah, mudah emosi, tidak bisa berpikir baik, tidak terkontrol, tidak melihat dari kiri kanan bahwa dia anak, dia suami, dia istri, dia itu orang tua, dia mertua, dia uak, paman, kakek, nenek, sahabat, gitu ya. Kalau sudah stres, maka orang menjadi tidak kontrol. Apakah stres itu masuk kepada kesehatan mental, jiwa, atau kesehatan fisik? Nah, di dalam Al-Quran, kajian-kajian tentang manusia itu banyak sekali, atau kata-kata manusia banyak sekali. Ada kata-kata al-basar, seperti dalam surat Al-Kahfi, ayat terakhir ketika Rasulullah ditanya siapa yang Muhammad, qul innama ana basarun yuha ilaihi. Katakanlah bahwa aku ini adalah basar. Basar itu adalah manusia, orang yang bersifat biologis, bersifat fisik, bersifat jasmania,
bersifat jasad atau bersifat badani, bersifat materi. Artinya bisa makan, minum, tidur, kenyang, lapar, haus, menikah, itu adalah al-basar. Nah, manusia kemudian ada juga yang disebut al-ins atau al-insan. Nah, juga manusia dikatakan dalam Al-Quran disebut anas. Ada dzurriyyatul Adam atau Bani Adam. Itu semua kata-kata untuk manusia. Tetapi kata-kata itu mempunyai perbedaan, mempunyai landasan di mana sisi manusia, di sisi manusia itu akan bertindak. Jadi perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh kata-kata itu. Kata-kata itu yang disebut dalam itu adalah kepribadian. Kepribadian itu sangat dipengaruhi oleh nanti, oleh akal, qalbu dengan an-nafsu. Nah, kata-kata manusia itu, siapa manusia itu? Nah, di dalam Al-Quran katakan manusia itu mempunyai ciri khas keistimewaan yang dikatakan al-fitrah. Fitrah ini yang membedakan manusia dengan binatang. Kalau binatang dengan manusia itu sama-sama al-basar, yaitu makhluk biologis. Kita ini adalah manusia, adalah terdiri dari kumpulan sel yang terbentuk ini kumpulan sel. Ada tulang, ada daging, ada darah yang terdiri dari sini, ada udara, ada air, ada makanan. Itu terdiri dari itu kumpulan, sama dengan binatang. Nah, jadi fitrah itu manusia dan fitrah itu selain al-basar, manusia juga al-insan. Al-insan itu tempat adanya al-aqlu wal qalb. Kalau al-basar itu tempatnya an-nafsu. Sedangkan al-insan adalah tempatnya al-aqlu dengan wal qalb, tempatnya akal dan qalb. Nah, bagaimana cara kerja nafsu? Bagaimana cara kerja akal, bagaimana cara kerja qalbu? Artinya kita mengetahui diri kita itu siapa. Kadang-kadang kita tidak mengetahui diri kita, termasuk penyakit kita juga kadang-kadang tidak mengetahui. Sehingga karena tidak mengetahui, kita berperilaku dengan ketidaktahuan tentang kita. Nah, pokoknya di dalam surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lidin hanifan fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi fitrah terdiri dari al-basar, al-insan dengan anas. Kenapa kadang-kadang dikatakan bahwa manusia mempunyai fitrah itu ada naluri beragama? Karena ada al-insan. Kadang-kadang dikatakan bahwa fitrah manusia itu adalah selalu tamat karena ada al-basar. Manusia adalah ada naluri untuk berinteraksi, berkomunikasi, berkeluarga, berkelompok karena ada anas. Ini. Nah, kalau kita lihat kita pandang diri kita, siapa kita? Oh, yang dilihat ini adalah badan, al-badan, al-jasadu, al-jismu. Oh, terdiri dari materi, terdiri dari kumpulan apa? Itu adalah badan kita, jasad. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, yang kumpulan organ kita ada al-qalbu, ada al-aqlu, kemudian ada an-nafsu. Kumpulan badan kita ada ada al-fahmu, ada udhunun, ada sa'run, ada roksun, ada yadun. Yadun itu tangan, ainun mata, ada rijlun kaki, sadrun punya dada. Nanti dalam masalah itu bagi dua dalam organ tubuh manusia itu. Ada yang disebut mudzakkar, ada yang disebut muannas. Mudzakkar itu adalah yang memimpin, yang menentukan, yang mengeksekusi, yang mengelola
yang membimbing itu mudzakkar. Mudzakkar itu yang memimpin. Maka laki-laki disebut mudzakkar karena dia selalu memimpin, selalu menentukan arah. Jadi laki-laki yang tidak memimpin itu bukan mudzakkar. Jadi kalau laki-laki itu elegan, takut, selalu dipimpin oleh istrinya, itu adalah mu'annas. Mu'annas itu adalah yang dipimpin, yang selalu turut, yang mengikuti. Itu ada. Tetapi ini bukan jenis kelamin. Bahwa yadun itu adalah laki-laki. Yadun itu adalah mu'annas. Ainun itu mu'annas. Sadrun itu mu'annas. Rijlun, kaki itu mu'annas. Yadun ini tangan itu mu'annas. Jadi yang selalu diperintah. Siapa yang memerintah? Al-qalbu dengan al-aql. Jadi al-aql itu adalah mudzakkar, yang memimpin, yang menentukan, yang mengarahkan, yang memberikan perintah untuk mengeksekusi. Al-qalbu, siapa qalbu? Qalbu itu adalah mudzakkar, yaitu yang memimpin juga, yang mengelola, yang menentukan. Nah, sekarang manusia di dalam fitrah itu ada 3, yaitu nafsu, qalbu, dan al-aql. 3 itu ada sebagai fitrah, sebagai potensi. Sekarang manusia dalam perilakunya, dalam aktivitasnya, mana yang paling dominan? Itulah nanti akan muncul kepribadian manusia. Nah, ini harus dikenal oleh kita sebagai manusia. Kita mengenal menurut Al-Quran dengan Al-Hadis. Kalau saya bandingkan dengan teori-teori Barat, ada 3 grand teori dari Barat. Ada yang psikoanalisa, penemunya itu adalah Sigmund Freud. Ada behaviorisme, ada humanisme. Kata psikoanalisa, manusia itu adalah makhluk biologis, makhluk al-jasad, badan yang sangat dikuasai oleh yang disebut insting atau int. Insting itu yang paling bawah sadar. Nah, di dalam bersemayam di dalam insting itu ada 2, yaitu libido seksual dan metabolisme. Libido seksual itu adalah keinginan bersifat kelamin, iri, dengki, ingin dicintai, ingin mencintai, ingin diperhatikan, itu libido seksual. Dan yang kedua adalah metabolisme, ada di dalam perut. Metabolisme itu ingin makan, ingin minum, serakah, itu adalah metabolisme. Itu ada di dalam manusia, kata Sigmund Freud, kata psikoanalisa. Sehingga manusia, sifat dasar manusia pada dasarnya adalah buruk. Jadi kalau manusia itu serakah, ya karena alaminya manusia itu begitu. Kalau manusia itu agresivitas, pemarah, ya karena manusia itu pada dasarnya adalah dikuasai oleh insting, yang dikuasai oleh libido seksual dan metabolisme. Sehingga konsep itu ada di dalam memori kita, kemudian diajarkan mulai dari sejak TK, SD, ada di dalam ilmu biologi, di dalam kimia, di dalam fisika, di dalam ilmu sosial, dikatakan manusia pada dasarnya buruk. Dan itu menjadi pengetahuan kita, dan kita melihat manusia pada dasarnya buruk. Nah, kalau menurut behaviorisme, manusia adalah makhluk biologis yang sangat terkondisikan oleh lingkungan dan jiwanya bersifat mekanistik, sehingga sifat dasarnya adalah netral. Manusia itu adalah tidak punya pilihan, mau dimasukkan ke dalam kelompok baik, dimasukkan ke dalam kelompok buruk, dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang rajin. Dimasukkan. Manusia itu menjadi kafir karena dia lingkungannya, manusia menjadi muslim karena lingkungannya. Kata behaviorisme, manusia tidak punya pilihan bagaimana terhadap lingkungan, sehingga sifatnya netral. Sifat psikisnya itu, jiwa manusia itu adalah netral. Kumaha lingkungan. Tidak ada pilihan, manusia tidak bisa menentukan. Menurut humanisme yang ketiga, manusia itu adalah bersifat rasional dan sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang bisa berinteraksi, makhluk yang bisa berkomunikasi, bisa berkelompok. Satu-satunya makhluk yang bisa beradaptasi dengan lingkungan apapun yaitu manusia. Dengan singa bisa hidup, dengan kambing bisa hidup,
Dengan ayam bisa hidup, tapi kalau kambing dengan singa nggak bisa hidup, mesti akan mati itu kambing. Meskipun kita juga hidup dengan kambing, kalau suatu waktu dikunci oleh kambingan, tapi bisa hidup. Itu yang disebutnya. Yang kedua, kata yang manusia itu makhluk rasional. Makhluk rasional itu adalah makhluk yang selalu berpikir. Berpikir ada dua, yang disebut logik, yang kalau di pesantren disebut mantik. Logik itu adalah selalu masuk akal. 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu logik. Itu cara kerja akal. Kalau makan cabai 1 mangkok dimasukkan ke dalam perut kita, maka kita akan sakit perut. Itu kausalitas. Sebab kita sakit perut karena makan cabai, itu kausalitas. Akal akan mengetahui seperti itu. Jadi kerja akal itu selalu logik dan kausalitas. Selalu dia A sama dengan B, B sama dengan C. Kesimpulannya A sama dengan C. Orang baik, gitu kan? Orang baik dia akan selalu disayang Allah. Siapa orang yang melakukan kebaikan, dia akan menjadi baik. Itu adalah kerja akal. Kerja akal tidak akan berubah. Dia akan seperti itu, selalu logik dan kausalitas. Tetapi kenapa ada akal itu yang menjadi buruk? Kenapa akal yang menyimpang? Sebetulnya akal nggak menyimpang, tetapi yang menyimpangkan adalah an-nafsu. Karena nafsu kerjanya adalah tadi selalu mengikuti libido seksual dan metabolisme. Nah, 3 teori itu, kalau behaviorisme maka manusia disebut jismiyah. Kalau menurut psikoanalisa, psikologi, bahwa manusia itu bersifat nafsiyah. Kalau humanisme, manusia disebut jismiyah dan nafsiyah. Bagaimana Islam? Nah, kata Islam bahwa manusia bersifat makhluk multidimensional. Ya, dia makhluk rasional, makhluk sosial, selalu beraktualisasi ke depan, dan dia menjadi khalifah fil ardh. Jadi pada dasarnya kata Islam itu, manusia itu adalah baik, sifatnya adalah baik. Dia selalu beraktualisasi ke depan, selalu ingin menunjukkan kebaikan. Selalu kalau dia buruk, ingin selalu kepada yang baik. Itu adalah manusia. Maka kata Islam itu, manusia itu adalah sifatnya tidak netral, manusia sifatnya tidak buruk, tetapi manusia sifatnya adalah baik, yang disebut suci. Itulah konsep al-fitrah. Nah, kenapa? Jadi kalau tadi kata behaviorisme itu manusia itu bersifat jismiyah, bersifat materi. Kalau menurut psikoanalisa bersifat nafsiyah, yaitu hanya mempunyai jiwa nafsiyah saja. Kalau menurut humanisme bersifat jismiyah dan nafsiyah saja. Menurut Islam manusia adalah bersifat jismiyah, nafsiyah, dan ruhiyah. Ruhiyah itulah yang nanti manusia itu ada hubungannya dengan Allah. Itu yang disebut ilahi atau disebut spiritual. Ini konsep ini Islam di dalam Al-Quran, di dalam hadis menyatakan. Sehingga ini agak juga yang menerangkan ini ya, tetapi tidak apa-apa karena pengajian akan adalah pengajian yang kajian-kajiannya cukup baik. Nah, sehingga ketika kita melihat manusia, oh tahu manusia itu adalah dalam Islam mengatakan punya fitrah. Nah, sehingga tadi kita kembali lagi bahwa kita sekarang mengetahui, oh ada nafsu di dalam diri kita, ada kolbu dan ada akal. Akal selalu kerjanya rasional, masuk akal, sekurang katampi akal atau dapat diterima oleh pikiran. Ini yang disebutnya logik dan kausalitas. Akal itu tidak mungkin salah. Kalau bapak-bapak dikatakan 4 ditambah 4 sama dengan 8, akal akan menjawab seperti itu. Tidak akan dia mengatakan 4 ditambah 4 sama dengan 10, itu bukan akal. Jadi bahwa korupsi adalah salah, menurut akal salah. Tapi kenapa orang korupsi? Itu bukan akal, tetapi itu adalah nafsu. Gitu ini. Nah, itu kerja akal itu. Dan kerja hati itu adalah kerja yang selalu disinari oleh nur ilahi. Hati itu selalu tempatnya untuk cahaya iman. Karena hati itu tadi yang menentukan. Di dalam hadis yang
sangat terkenal sekali yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih Imam Bukhari dan Muslim. Inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah. Mudghah itu adalah segumpal darah, dikatakan juga ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu. Apabila sehat si mudghah itu, maka sehat seluruh jasadnya. Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Apabila rusak si mudghah itu, maka rusak seluruh jasadnya. Ala wahya qalbu. Ingatlah bahwa itu adalah qalbu. Jadi kenapa kita ke masjid ke sini? Itu bukan karena jasad, itu bukan karena badan. Meskipun badan agak umpamanya tidak enak badan, kata qalbu itu ke masjid karena kalau tidak ke masjid, jadi yang menentukan datang ke sini itu adalah akal dan qalbu yang menentukan ke sini. Karena kalau jasad ya seperti diam saja, seperti saya diam, seperti mimbar ini, itu jasad ini. Yang menentukan ke kiri ke kanan adalah qalbu dan al-aql. Jadi sekarang siapkan untuk yang menentukan dalam kehidupan kita adalah akal dan qalbu. Nah, para hadirin ikhwatul iman. Jadi di sini di dalam al-insan itu ada al-aqlu dengan ada al-qalbu. Dikatakan di sini dalam halaman kedua, akal itu selalu logis dan kausalitas dan bersifat argumentatif. Jadi kalau kerja akal itu selalu argumen, selalu hujah, selalu ada alasan. Jadi selalu itu bekerja akal itu seperti itu, al-aqlu itu. Usiru fil ardi fanduru kaifa badal qaum. Katakanlah berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana nador, perhatikan itu. Oh, kenapa matahari itu dari timur? Kenapa kita harus bangun pada subuh hari? Kenapa kita bekerja pada siang hari? Waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asa. Ya dalam surat An-Najm itu. Kenapa kalau pada malam hari kita harus tidur? Kenapa kalau siang hari kita bisa bekerja? Karena itu bisa dijelaskan oleh akal. Bisa dijelaskan oleh akal itu. Pada malam hari darah kita itu terjadi yang disebut pengendapan, terjadi kekentalan karena bumi itu membelakangi matahari. Ketika matahari ada, maka sirkulasi darah kita menjadi normal. Sirkulasi yang paling baik itu adalah jam 12. Sehingga kalau kita kerja pada siang hari tidak sakit. Tetapi kalau kita kerja pada malam hari sakit. Karena darah itu terjadi kekentalan, memaksakan kita bekerja dalam keadaan darah yang tidak cair, maka sakit. Itu dijelaskan di dalam surat Amma Yatasaalun. Itu dijelaskan kenapa manusia itu kalau malam hari dia harus tidur, harus istirahat. Kalau pada siang hari dia harus bekerja. Itu yang disebut rasional. Islam bisa mengajarkan seperti itu. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Oh, itu tidak rasional karena lagi sehat harus 2 rakaat. Kan Islam itu tidak rasional. Kalau zuhur harus 4 rakaat, bahkan ada qobliyah dan ba'diyah. Bisa dijelaskan sebetulnya. Kenapa harus 2 rakaat? Karena subuh hari itu harus ada adaptasi darah dalam keadaan kental, maka gerakan-gerakannya itu harus ada adaptasi dan tidak terlalu banyak. Kalau banyak bisa sakit itu. Tetapi kenapa pada siang hari jam 12 kelihatannya capek, kemudian kita itu sholat sampai 8 rakaat, tapi tidak akan mengalami sakit? Karena pada saat itu sirkulasi darah mencair itu adalah yang paling optimal. Itu bisa dijelaskan. Jadi sebetulnya ketika mengatakan itu tidak rasional, Islam rasional. Bisa dilakukan secara logik dan bisa dilakukan secara kausalitas. Itu adalah kerja akal. Nah, di dalam itu disebutnya manusia lahir memiliki potensi yang berbeda-beda. Ini untuk mengkantar terhadap behaviorisme bahwa manusia mempunyai potensi yang berbeda. Wala tatamanna ma'qamma bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian.
Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Ini ayat ini adalah ayat yang untuk nikah. Sebenarnya ayat ini adalah menunjukkan manusia itu makhluk sosial, makhluk bisa beradaptasi atau makhluk bisa berkomunikasi. Nikah tidak harus dengan satu suku, satu daerah, tetapi nikah bisa dengan seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kamu syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, dan juga berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling berkomunikasi, untuk saling menyapa. Ini dijadikan sebagai ayat untuk nikah. Nah, kemudian manusia itu adalah makhluk yang potensinya selalu bergerak ke masa depan. Ini dalam surat Ibrahim ya, surat 14 ayat 1. Alif Lam Mim kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia minaz zulumat ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Jadi manusia itu selalu bergerak ke depan. Kenapa bapak-bapak menyekolahkan anak-anaknya? Karena anak-anaknya itu untuk menghadapi masa depan. Jadi manusia itu selalu bergerak kepada yang baik, selalu bergerak untuk selalu maju. Nah, itu manusia diciptakan memiliki potensi sebagai khalifah fil ard. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah. Jadi Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Menjadi pemimpin, menjadi wakil Allah di dunia ini. Kalau menjadi wakil, maka mempunyai sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada di dalam 99 sifat Allah. Berkuasa, kemudian Allah itu berilmu, Allah itu sangat dermawan, Allah itu konsisten, Allah itu adalah lembut. Orang menjadi khalifah, manusia menjadi khalifah, ada sifat-sifat Allah yang menjadi sifat-sifat Allah yang masuk ke dalam diri kita. Itu kerja dari akal dan dari qalb. Selanjutnya kita berbicara tentang an-nafsu. An-nafsu. Apa nafsu itu? Dalam surat Yusuf surat 12 ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. La ammaratun bisu'i, selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Ini bahwa ayat yang selanjutnya sama. Jadi kerja nafsu itu adalah selalu mendorong kepada keburukan. Kenapa? Karena di dalam nafsu itu ada dua tadi, ada libido seksual, ada metabolisme. Jadi kalau kita itu beraktivitas, kita itu hidup selalu dipengaruhi oleh nafsu, tidak ada yang baik, selalu cenderung kepada kejahatan. Seorang ahli hukum, dia pakar hukum, kenapa dia korupsi? Apakah akalnya nggak jalan? Jalan dia. Kalau korupsi itu adalah kejahatan. Kalau kejahatan akan diadili, dan kalau diadili diponis, dia akan dipenjara. Tahu itu. Kata hati, ketika ada uang kemudian dia mengambil tanpa sah, apakah hati tahu? Tahu itu. Tetapi karena pada saat itu yang paling dominan itu adalah nafsu, metabolismenya, sehingga unsur serakah itu adalah muncul. Jadi ketika kita marah, apa yang dilakukan dari mulut kita? Kalau kita punya ke Taman Sari itu ada kebun binatang, kan kalau masuk kita itu ketemu dengan gajah, sebelah kiri adalah orang hutan. Paling dia ayah lutung, paling itu ayah pagong, terus ayah singa, ayah
mau karena sekali itu aya sanca, nu hanap aya buaya, poin itu aya onta, kalau nu paling ujung aya kudanil. Jika marah, wah referensinya, kamu adalah gajah, lutung, orang hutan, babi, buaya. Itu akan seperti itu, karena itu adalah sangat dikuasai oleh nafsu. Jadi nafsu itu adalah dalam kerjanya selalu ingin memenuhi terhadap libido seksual dan metabolisme. Contoh merokok. Wah, merokok itu adalah secara akal, merokok itu adalah hukumnya juga makruh. Merokok itu adalah tidak ekonomis karena dia itu kerja akal. Membeli rokok tidak ekonomis karena dibakar. Kemudian merokok memasukkan racun kepada kita, yaitu CO2 yang CO2 itu karbon dioksida masuk kepada kita secara sistematis, secara berjenjang tiap hari, dan akal itu tahu itu akan mempengaruhi terhadap fungsi paru-paru, fungsi jantung, dan juga akan mengikat darah, oksigen di dalam darah, sehingga akan menghambat darah dan oksigen ke dalam pikiran kita, sehingga apa yang disebut menjadi candu. Kita tahu, tetapi pada saat itu siapa yang mempengaruhi, siapa yang paling dominan? Itu adalah nafsu, libido seksual, dan metabolisme. Jadi kalau ada orang yang sedang merokok, dia tidak sedang berpikir dan hatinya tertutup. Yang bekerja adalah apa? Nafsu. Ada kiai merokok, dia sedang dipengaruhi oleh nafsu. Ada ustadz yang sedang merokok, dia sedang dipengaruhi oleh nafsu. Jadi kalau ketika ada ustadz merokok, dia belum berpikir secara akal dan dia tidak dipengaruhi oleh alkohol, tetapi dia akan dipengaruhi oleh nafsu, yaitu metabolismenya, perutnya. Nah, di dalam kerja kita, di dalam kita sebagai manusia, apa yang dikerjakan oleh kita ini? Nah, sehingga kita kan sudah tahu nih, manusia fitrah. Fitrah itu ada al-basar, ada al-insan dengan anas. Dalam struktur tubuh manusia kita ada dipengaruhi oleh nafsu, kolbu, dan akal. Kalau kolbu selalu buruk, nafsu itu selalu buruk, selalu kejahatan, selalu ingin memuaskan, ingin memenuhi terhadap libido seksual dan metabolisme. Jadi kalau orang marah, kalau sekarang seperti halnya orang marah sampai membunuh, ingin puas, itu membunuh itu kan mengambil nyawa orang lain. Sekarang itu membunuh itu bukan sampai dia itu ngelepar tidak bernyawa, ayeuna mah disiksik. Itu yang disebut libido seksual dan metabolisme. Dan ini juga terjadi terhadap anak-anak. Anak-anak itu pakai game, pada itu mainan orang dewasa. Dia kan mainan itu harus dengan akal. Kalau nembak, contoh ya, kalau nembak itu penjahat, itu pakai baju kok, sehingga penjahat itu adalah hancur. Kalau memakai belati kan, seberapa kali, 10 kali. Sehingga anak-anak di dalam memorinya, di dalam libido seksual dan metabolisme, kalau istilahnya nafsu, si teman itu kalau perlu dibunuh juga, jangan sekali sampai, kalau perlu dihancurkan. Di dalam memori sejak kecil itu seperti itu. Kejahatan itu adalah dari sejak kecil. Orang tua merasa senang kalau baru kena kenal, padahal sebetulnya mengatakan bagaimana dia akan menjadi orang yang nanti menjadi orang yang ganas, emosional, agresivitas, dan dia akan bisa ke orang tua karena tiap hari nafsunya yang dihitungkan. Maka memenuhi terhadap nafsu, kan itu nafsu itu badan, olahraga, makan yang baik, istirahat, insya Allah badannya sehat, itu fisik. Tetapi bagaimana memenuhi akal? Akal adalah dengan ilmu, dengan membaca, dengan belajar, sehingga akal kita akan menjadi tajam, akal analisis kita akan menjadi baik. Itu dengan ilmu.
Kolbu itu tidak dengan materi, tetapi dengan non materi. Kolbu isinya apa? Karena cahaya iman, maka dengan ibadah dekat dengan Allah, itu adalah kolbu. Cahaya iman itu adalah kepada kolbu, itu adalah dekat dengan Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, apakah ada pikiran jelek? Ketika kita sholat, apakah ada pikiran jelek? Karena kita sedang dekat dengan Allah, maka cahaya iman yang ada kita. Ketika kita sedang beribadah, kita punya uang, yang ada muncul adalah ingin sedekah, ingin infak, ingin mewakafkan. Tetapi ketika kita punya uang, dipengaruhi oleh nafsu, apa yang akan kita lakukan? Maka rencana pekerjaan jelek yang akan keluar. Nah, perilaku itu yang dikuasai oleh akal, oleh kolbu, oleh nafsu, menjadi pribadi, menjadi kepribadian. Kepribadian itulah yang menunjukkan bahwa seseorang itu sehat dan tidak. Nah, diteruskan, sehat itu sehat apa? Sehat fisik dan sehat mental. Kalau kita itu sehat sakit fisik, tahu, pada lihat Panadol kok, terus Panadol itu iklan. Pas obat sakit kepala, kalau sakit perut langsung kita tahu obatnya. Kolesterol, tahu obatnya. Asam urat, tahu obatnya. Tensi tinggi, tahu obatnya. Kalau ketika sakit, bagaimana pengetahuan kita? Langsung sakitnya. Solusinya ke dokter. Dokternya tahu, dokter spesialis apa aja tahu. Ada kesadaran. Kalau kita ini lihat, Ustaz, kelihatannya ketinggalan ada bias ya Ustaz. Kita capek, senang gitu. Ditanya penyakit, senang sekali dikeluarkan. Ya inilah obatnya, senang kok gitu. Tapi coba kalau sehat, yang sakitnya adalah mental. Mental apa sakitnya? Ini di sini ya. Mental itu adalah kepribadian amarah, menjatuhkan harga diri, menghinakan diri, menghambur-hamburkan harta, boros, sombong, takabur, nekat, pelit, penakut, menunjukkan keburukan orang lain, pendendam, berangan-angan, terburu-buru, ragu-ragu, keluh kesah, lemah hati, menyuap, suka menghina. Saya kelihatannya bapak itu sakit jiwa ya. Marah. Kelihatannya bapak agak pendendam, itu sakit jiwa. Marah itu. Ditunjukkan sakitnya, marah itu. Padahal iya saya itu lagi agak dendam. Gimana ya? Ini nih obatnya. Insya Allah coba sholat wudu, atau kalau itu membaca Al-Quran, coba rajin melakukan ibadah yang mau sahur, membaca Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih, itu obat saya. Orang itu adalah sehat. Tapi sebetulnya kita ini ketika sakit jiwa, sakit mental, kita itu tidak kenal. Bahkan ditunjukkan marah. Sekira orang sakit disebut gering jiwa, gering mental, tira. Dengan marahnya begitu dia menunjukkan sakit jiwa. Sakit jiwa itu. Jadi ketika marah, maka mentalnya sakit. Ketika kita iri, mental kita adalah sakit. Ketika pendendam, mental kita sakit. Ketika kita pelit, maka mental kita sakit. Kalau sudah sakit mental, maka yang bekerja bukan akal, bukan kolbu, tetapi nafsu. Jadi sekarang siapa yang ternyata kalau kita ini lagi iri, saya ini lagi sakit mental, kemudian ya, apa itu iri itu dengki, bikin kabobo terbiasa. Dia tuh orang didoakan, orang sholat berjamaah, atau sholat aja lah, sok doa, alhamdulillah, kasihan nano. Itu adalah kita akan menjadi sehat. Jadi menyadari sakit mental saja kita tidak menyadari. Tapi kalau sakit fisik itu menyadari, tahu solusinya, mana dokternya. Ketika dikunjungi, alhamdulillah banyak pengunjung, takjiah, bikin kangalaya, dipasihan kue,
di pasihan oleh-oleh, wah seneng aya pasihan buah-buahan boleh gitu. Lucu, orang kemana yuk? Yuk orang itu sangaraya menuju sakit jiwa teh. Eta apa di pasihan aya naon kan dia masihan kue, masihan kue kan masihan buah-buahan naon. Kan bapak teh menuju sakit jiwa, wah marah kue lagi dialungkeun. Karena tidak kenal terhadap sakit jiwa. Nah, pengetahuan kita ini terhadap introspeksi muhasabah itu karena sebetulnya jiwa. Kenapa? Karena yang menentukan kita itu kan bukan nafsu, tetapi qalbu dengan al-aqlu. Kalau kita kontrol seperti peminum simpurik teh menuju haus, ya aya di aya air mineral, cair mineral. Peminum nafsu mah mantap. Tapi kan akal, iya teh bukan milik saya. Ya misalnya suami cek HTT entong lantaran teman itu normal, sehat. Korupsi ini begitu. Si ahli hukum itu, ahli ekonomi, iya teh duit teh milik nu lain. Dek damil cek akal dan entong eta mah. Lamun nek akil kudu bekerja, kudu jasa, kudu transaksi. Kata HTT, iya eta mah lain nu anjeun sehat gitu. Tapi karena dia tidak sehat, nafsu serakah, yaitu metabolisme nafsu serakah kan, serakah ingin mengambil banyak tamat itu dari lebih ke bapak nama karena korupsi ya nyuapkan gitu. Itu artinya dia tidak sehat jiwa. Jadi kan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau dalam kehidupan kita ingin tentram, ingin tenang. Ketenangan dan ketentraman itu tidak ada di dalam fisik, tetapi ada juga di dalam jiwa, yaitu di dalam qalbu dan di dalam akal. Tabah, ulat ini di dalam keberadaan mutmainah. Qalbu itu memiliki harga diri yang tinggi, rendah hati, tidak sombong, dermawan, berwibawa, berani, hemat, waspada, antisipatif, mampu memberi peringatan, memberi hadiah, suka memaafkan, berpengharapan, selalu optimis, hatinya lembut, tidak cepat putus asa, bersegera, hati-hati, tabah, kokoh dalam pendirian. Itu adalah jiwanya yang sehat, yang disebut kepribadian mutmainah yang sangat didominasi oleh hati. Tabah tidak ada di dalam nafsu, ulat tidak ada di dalam nafsu. Yang nafsu itu ketika haus namanya memenuhi kebutuhan libido seksual dan metabolisme, itu nafsu. Yang terpenuhi rangsangan, terpenuhi apa keinginan, itu adalah nafsu. Tetapi dengan hati ada yang tidak, ya ulat, tabah, sabar, tawakal, itu di hati itu. Dan itu tidak ada di materi, yang ada dalam beribadah. Nah, para hadirin ikhwati iman, maka disebut di dalam Al-Quran orang yang jiwanya sakit dikatakan orang munafik. Dan apa sifat dari orang munafik? Ini ada beberapa. Disebut orang munafik itu orang sakit itu. Sifat yang berhubungan dengan sosial orang munafik itu satu, suka memberdayakan orang lain, bermulut manis, banyak bersumpah guna orang percaya, suka berpenampilan yang baik dalam berpakaian guna mempengaruhi orang lain. Itu dari segi hubungan sosial orang munafik itu. Yang kedua, dari sifat-sifat moralitasnya, akhlaknya, kurang percaya diri, suka ingkar janji, pamrih, penakut, pembohong, kikir, hedonis, oportunis, dan suka menuruti hawa nafsu dan lain-lain. Dari sifat emosionalnya, takut mati, tidak mau berperang, benci terhadap kaum muslimin. Dari segi intelektual, dari segi kognitifnya, ragu-ragu, tidak mampu mengambil keputusan, tidak kritis, cenderung mencari-cari alasan bagi tindakannya. Itu adalah sifat yang disebut orang yang mentalnya tidak sehat. Jadi kalau begitu,
supaya mental kita baik, supaya baik, maka yang harus dipupuk kita adalah akal dengan qalbu. Datang ke sini adalah untuk meluaskan ilmu. Datang ke sini untuk menambah ilmu. Datang ke sini juga untuk mendekatkan dengan Allah. Itu adalah al-aqlu dengan al-qalbu. Orang yang keluar dari masjid berseri-seri. Kenapa? Karena qalbunya itu adalah tenang. Orang keluar dari pub dengan minum-minum, kita berseri-seri, tapi dia kusut. Kenapa? Karena hatinya dia tidak tenang, galau, tidak tentram, selalu takut. Itu yang ada pada yang disebut kesehatan mental dan kesehatan fisik. Sekarang kita tahu dalam kehidupan kita mana yang paling dominan yang mempengaruhi diri kita sekarang ini. Kan sudah tahu, karena ada nafsu, ada qalbu, ada al-aqlu. Mana yang paling dominan? Itu bisa dikatakan. Jadi ketika yang paling dominan nafsu, pokoknya kelihatan aja kepribadian kita, kepribadian kurang teh, pemimpin nafsu maka tinggal bisa. Naon anu dikerjakeun, naon anu dilamunkeun, naon anu direncanakeun, selalu jelek. Tapi kalau dipengaruhi oleh qalbu, selalu nur ilahi, cahaya Allah yang masuk kepada kita, sifat-sifat Allah. Maka orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang selalu dia menggunakan qalbunya. Nah, para hadirin ikhwatul iman. Jadi dengan kita melihat introspeksi ya, dengan kita melihat siapa manusia itu, bahwa manusia itu adalah punya fitrah. Fitrah itu apa? Ada al-basar, ada al-insan dengan anas. Kalau al-basar dia seperti halnya makhluk bermateri, makhluk yang punya jasad, makhluk badannya. Kalau al-insan, al-aqlu dengan al-qalbu itu. Jadi sekarang ini pengetahuan kita terhadap diri kita, melihat diri kita itu menjadi komprehensif, menjadi jelas bahwa dalam diri kita itu ada 3 potensi itu. Nah, 3 potensi itulah yang dalam Islam itu tidak hilang. Manusia tetap punya al-basar, manusia punya al-insan, manusia punya nafsu, manusia punya qalbu dan punya akal. Tetapi 3 itu akan selalu berada pada diri kita, dan mana yang paling dominan, itulah yang akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara beraktivitas dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan, ada contoh ketika kita akan mewakafkan, itu akan terjadi gejolak, tension, terjadi pertentangan dalam diri. Kalau dikeluarkan akan mengurangi, kalau dikeluarkan ini sebagai bodoh, itu akan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Itu kata akal, kata nafsu jangan, kata hati harus. Itu bergejolak dengan kita. Kita harus keluar dari keraguan itu. Maka hati itulah yang harus dijadikan sebagai landasan. Lakukan. Nah, para hadirin ikhwatul iman, jamaah pengajian ahad, itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini tentang kesehatan mental. Jadi kesehatan mental seorang muslim selalu melihat kepada bagaimana hati itu dipenuhi dengan aspek-aspek yang disebut aspek ibadah. Ada 5 hal. Pertama, kita selalu beribadah kepada Allah, saum, sholat. Kedua, kita selalu menyayangi manusia, orang lain, bersedekah, infak, zakat, wakaf. Kita selalu dekat dengan orang-orang soleh dan juga menjauhkan dari orang-orang yang tidak soleh. Dan yang keempat, kita menjauhkan dari tempat-tempat di mana tempat-tempat itu membawa kita bermaksiat. Dan yang kelima, kita selalu membaca Al-Quran. Insya Allah hati kita akan selalu ada nurulillah. Oh,
Ya. Jadi Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang apakah mana lebih spesifik? Akhlak itu perilaku. Dalam istilah kita itu tindakan akhlak itu. Jadi akhlak itu adalah tindakan seseorang yang bisa dilihat. Nah, akhlak yang bisa dilihat itu adalah tergantung kepada siapa yang mempengaruhi. Tiga unsur itu mana yang paling dominan. Kalau dominannya kolbu, maka dia akan berakhlak baik, akhlakul karim. Kalau akhlaknya jelek, itu adalah akhlak mudah, itu adalah nafsu yang mempengaruhi. Jadi akhlak itu perilaku, sesuatu yang dilakukan oleh kita. Tidak ini. Apakah dapat dibenarkan dalam pandangan Islam bahwa suara hati adalah suara Tuhan? Ya. Jadi gini, al-qalbu itu tempat cahaya iman. Ketika kita ini berperasaan dengan qalbu, yaitu adalah sifat-sifat dari Allah. Tetapi kita harus hati-hati. Ini adalah suara hati, padahal sebetulnya itu adalah pengaruh dari nafsu. Itu yang harus dihati-hati. Jadi kita, oh ini mati hati. Karena kalau dengan qalbu kita akan marah. Ini mati hati, lagi ikhlas. Kita marah. Nafsu. Karena yang namanya suara hati itu, suara Allah itu adalah yang keluar adalah ikhlas. Dan diterima oleh kita juga. Ada perasaan emosi itu akan menyambung, nggak enak. Itu adalah bukan suara hati, itu adalah suara nafsu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam ahad ini bisa memberikan pencerahan dan motivasi kepada kita. Robbana